Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang implementasi metode Fuji menggunakan sensor suhu DHT22. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Andika Karnavaldi Pratama, yang kedua Audra Fis Indrasta, dan yang ketiga Narinda Ramadan. Pada pembuatan alat ini kami menggunakan beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada Arduino Uno untuk pusat kendali, kedua sensor DHT22 untuk pembacaan suhu, ketiga motor DC untuk pendingin, keempat ada driver motor L298N untuk mengatur daya kipas, kelima relay sebagai saklar otomatis, keenam LCD I2C dengan PDF untuk menampilkan layar informasi. Ketujuh, ada heater atau lampu 5 watt untuk pemanas. Pada bagian ini dijelaskan fungsi beberapa komponen utama. Yang pertama, Arduino Uno berfungsi sebagai pusat kontrol atau otak sistem yang memproses seluruh data menggunakan metode Fuji. Yang kedua, ada sensor DHT22 bertugas membaca suhu dan kelembapan secara real time. Ketiga, ada motor DC atau kipas berfungsi sebagai aktuator pendingin yang kecepatannya akan menyesuaikan kondisi suhu ruangan. Selanjutnya nomor 4 ada driver motor L298N digunakan untuk mengatur tegangan dan kecepatan putaran motor menggunakan sinyal PWM dari Arduino. Yang kelima ada relay dan heater bekerja sebagai sistem pemanas otomatis ketika suhu terlalu dingin. Dan yang keenam ada LCD I2C yang berfungsi menampilkan informasi suhu, status heater, dan kecepatan kipas secara langsung. Lanjut untuk penjelasan alur kerja untuk mode manualnya. Jika pengguna lebih memilih kontrol langsung, mode manual dapat diaktifkan. Prosesnya sangat jelas. Yang pertama, pilih mode manual. Kedua, pengguna dapat memasukkan nilai RPM dan on-off heater secara manual. Ketiga, kipas merespon sesuai input nilai RPM dari pengguna dan relay merespon untuk menyalakan atau mematikan heater sesuai input. 4. LCD menampilkan nilai RPM dan kondisi heater secara real time. Dan selanjutnya ini untuk alur kerja mode Fuji. Yang pertama, inisialisasi. Sistem diaktifkan, mode Fuji dipilih, dan nilai set point suhu target telah ditentukan. Kedua, pembacaan sensor DHT22 secara kontinu. Pembacaan nilai suhu dan kelembapan di sekitar ruangan. Dan yang ketiga, proses logika. Arduino membandingkan suhu terdeteksi dengan target lalu menghitung output PWM via Fuji Logic. Dan yang keempat, kontrol aktuator. Kecepatan kipas disesuaikan oleh driver L298N dan heater dinyalakan jika ruangan terlalu dingin. Dari hasil implementasi ini dapat disimpulkan bahwa metode Fuji Logic mampu memberikan transisi kecepatan kipas yang halus dan responsif terhadap perubahan suhu, menjadikannya solusi pendinginan otomatis yang lebih jauh lebih efisien dibandingkan kontrol saklar konvensional. Baik, perkenalkan saya Narendra Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan untuk langkah-langkah atau pewiringan rangkaian kelompok kami. Jadi yang pertama ada keypad 4x4. Di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu baris dan kolom. Jadi ini disesuaikan saja dengan datasheet dan program yang sudah dipakai yang sudah dibuat. Untuk yang kiri ini adalah bagian kolom, yang kanan adalah baris. Jadi yang bagian kolom terhubung ke pin A0 sampai A3 Arduino. Yang bagian baris terhubung ke pin 5, 6, 10, dan 11. Jadi ini bisa diganti juga, disesuaikan dengan codingnya. Lalu yang selanjutnya ada DHT. DHT22 memiliki 3 pin, yaitu VCC, ground, dan output. Untuk VCC atau plusnya DHT memerlukan 5 volt. Lalu untuk pin outnya atau data terhubung ke Arduino, di sini terhubung ke pin 2 untuk DHT-nya. Lalu minusnya terhubungkan ke ground. Lalu selanjutnya ada LCD.
LCD yang digunakan adalah LCD I2C, ada 4 pin yaitu ground, VCC, SDA, SCL. Untuk VCC di sini LCD itu 5 volt, butuh tegangan kerja 5 volt, lalu SDA, SCL dihubungkan ke pin SDA, SCL Arduino atau bisa juga ke pin A4, A5. Selanjutnya ada relay. Relay di sini ada 3 pin yaitu VCC, ground, dan input atau data. VCC nya 5 volt, groundnya jadi 1 juga, lalu maksudnya groundnya jadi common ground di sini nanti, lalu pin datanya terhubung ke pin 4 untuk relay di sini yang berwarna kuning. Lalu relay nanti akan terhubung ke sumber AC dan lampu atau heater untuk mematikan dan menyalakan relaynya. Lalu lanjut ke motor driver. Di sini motor driver memiliki beberapa pin, yang mulai dari sini itu ada in 1, in 2, dan enable. In 1, in 2, enable pinnya diatur di program. Jadi ini nanti menyambung ke Arduino, yaitu untuk pin ENA terhubung ke pin 9, lalu pin in 1 terhubung ke pin 7, in 2 ke pin 8 di program kami. Lalu di sini ada terminal input output. Lalu selanjutnya di sini ada pin untuk VCC dan ground dari si motor driver. Jika dibalik di sini akan tertera 5 volt ground dan 12 volt. Nah, berhubung di sini kipas yang kita pakai 5 volt, jadi untuk tegangan 12 voltnya kan tidak terpakai, jadi dihubungkan saja ke 5 volt juga di sini. Jadi ini maksudnya 5 volt, lalu yang orange ini ke ground. Lalu ini ada pin output dari driver motornya terhubung ke fan. Dan seperti yang saya bilang tadi, karena kipas yang digunakan juga 5 volt dan bukan 12 volt, maka tegangan yang dipakai di sini, sumber tegangannya semuanya 5 volt yang diambil dari pin Arduino ini yang berwarna kuning ini, terhubung ke terminal yang sini. Berhubung ke terminal yang di atas ini, deret atas ini akan mendapatkan 5 volt semuanya, dan yang bawah akan mendapatkan ground. Baterai lemah. Dan mendapatkan ground yang bawah. Jadinya kita tidak perlu power supply eksternal. Misal kita menggunakan kipas 12 volt, maka maka tegangan yang pin dari tegangan input P plus 12 dari driver harus dihubungkan ke sumber 12 volt. Jadi bisa menggunakan power supply eksternal jika kipas yang digunakan adalah 12 volt. Begitu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang digunakan oleh kelompok kami. Di sini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu fuzzy control, lalu fuzzy common, Sugeno, Sakamoto, Mamdani, dan menu sistem. Nah, dimulai dari fuzzy control dulu. Jadi inti dari tab fuzzy control di sini itu berisi loop utama yang akan menjalankan fuzzy atau manual modenya gitu. Nah, di sini ada deklarasi library dan deklarasi pin yang digunakan. Di sini hardware ada DHT, ada LCD I2C, ada keypad, ada relay juga, dan seterusnya. Nah, ini ada pengaturan untuk relay active low atau high. Di sini kelompok kami menggunakan hardware relay active low, jadi di true. Di sini untuk inisialisasi pin, untuk definisi pin DHT dan I2C, alamatnya berapa, lalu pinnya di berapa, tipenya apa, lalu ada untuk mappingan keypadnya. Di sini ini adalah layout untuk keypad yang kami gunakan, lalu ini pin yang digunakan. Ini disesuaikan dengan datasheet pin outnya saja, lalu ininya disesuaikan namanya, disamakan baris dan kolomnya gitu. Lalu ada parameter, di sini ada set point targetnya, ada error sebelumnya, ini untuk menghitung data error nanti, lalu ada RPM tersaring, ini RPM yang digunakan untuk fuzzy nanti, ada PWM dinolkan dulu, lalu ada metode fuzzy, yaitu ada 3, yaitu Mamdani, Sakamoto, dan Sugeno. Lalu ada mode sistem, ada mode manual, dan mode auto atau fuzzy. Lalu idle, ini mode ketika baru awal dinyalakan dan belum memilih manual atau fuzzy. Lalu ini ada heater. Nah, ini untuk mappingan yang merubah nilai dari RPM menjadi PWM agar bisa memutar motor, karena kan di Arduino itu mengeluarkan nilai PWM ya. Jadi
perhitungan dari RPM nanti dirubah, di mapping ke PWM dulu. Dari RPM dirubah ke PWM, baru bisa menjalankan motornya sesuai perhitungan. Lalu di sini ada untuk driver motor, ketika PWM 0 atau mati, semua dilakukan dan kipas mati. Ketika PWM tidak 0, maka dilakukan slow start terlebih dahulu. Jadi di sini itu pendeteksian apakah kipas sebelumnya mati atau menyala. Nah, kan tadi dideklarasikan bahwa kalau awal dinyalakan kan kipas mati, berarti sebelumnya mati, dan kalau kipas baru menyala, maka dilakukan soft start. Jadi misalkan PWM-nya terbacanya 120 gitu ya, atau 150, dia tidak langsung mengirimkan 150, tetapi di soft start terlebih dahulu, jadi naik secara bertahap dari 80, naik 10 nilai sampai nilai PWM yang sesuai gitu. Lalu kondisinya kipas menyala. Nah, ini PWM driver motor mengirimkan PWM sesuai nanti perhitungannya. Lalu di sini ada kondisi untuk heater, yaitu heater active low atau active high, lalu kondisi untuk menyimpan heater menyala atau mati. Di sini ada mode fuzzy. Jadi kan ada dua, mode fuzzy dan mode manual. Nah, kalau mode fuzzy dia akan menjalankan void mode fuzzy ini, yang dimana dijalankan setiap 2 detik berdasarkan perhitungan ini. Jadi jika tiap 2 detik baru menjalankan gitu. Di sini untuk awal mula pembacaan suhu, dan jika suhu error di sini maka kipas dimatikan dan heater dimatikan dulu jika sensor suhunya gagal membaca gitu. Nah, jika berhasil membaca, yang akan menjalankan yang bawah ini akan terbaca error dan delta errornya nanti sebagai input sistem fuzzy-nya. Lalu di sini ada histeresis untuk heaternya, untuk relay dan heater, jadi agar tidak flickering relaynya nanti diberikan histeresis sebesar 0,5 dari set point-nya. Jadi jika misal set point 30, heater baru menyala di bawah 29,5 dan baru mati di atas 30,5. Lalu ini RPM mentah nanti untuk ketika mode manual. Nah, ini ada heater jika heater on maka PWM 0. Jadi heater tidak mungkin menyala bersamaan dengan kipas gitu ya. Lalu else, nah ini berarti jika heater mati, maka ia akan menjalankan metode fuzzy untuk kipasnya gitu. Ada 3 metode, yaitu Mamdani, Sulamoto, dan Sugeno. Lalu di sini ada low pass filter agar outputnya lebih halus. Lalu ini yang tadi perubahan nilai RPM menuju ke PWM. Lalu PWM diatur sesuai perhitungan tadi untuk memutarkan kipas. Lalu di sini jika mode manual, maka PWM yang dikirimkan sesuai dengan input daripada target manual nanti. Lalu ini setup seperti biasa, setup untuk driver motor dan relay di sini. Lalu ini untuk memulai pembacaan sensor. Ini kondisi awal kipas dan heater dimatikan untuk keamanan. Jadi kondisi awalnya mati dulu. Ini untuk LCD-nya. Lalu ini looping utamanya, yang di sini ada pembacaan keypad. Lalu ini untuk modenya ada mode manual dan fuzzy. Jika selain ini maka kipas dan heater dimatikan. Berarti ini untuk mode idle-nya nanti. Lalu ini untuk menu menjalankan menu di menu sistem ini nanti sesuai nanti. Nah, ia akan menjalankan ini untuk page fungsinya. Oke, lanjut ke bagian fuzzy command. Di sini keseluruhan fungsi ini digunakan untuk menghitung derajat keanggotaan suatu fungsi membership atau satu himpunan keanggotaan. Jadi kan tadi kita menjalankan fuzzy berdasarkan 2 input, yaitu error dan delta error, yang dimana tiap input ini memiliki fungsi keanggotaannya masing-masing. Di sini untuk delta error memiliki fungsi keanggotaan turun tetap naik, dan yang error memiliki fungsi keanggotaan dingin, normal, dan panas. Nah, fungsi keanggotaan ini diwakilkan oleh oleh bentuk segitiga himpunan, yang dimana batas dari segitiga itu tertera di sini. Jadi untuk fungsi dingin memiliki segitiga, kan segitiga itu memiliki 3 titik ya, titik kiri, titik COA yang tengah atas, lalu titik kanan atau batas kanannya. Nah, di sini untuk segitiga dingin dimulai dari nilai min 5 menuju nilai min 3 lalu ke 0. Nah, derajat keanggotaan memiliki nilai 0 sampai 1. Jadi saat dia berada di titik tengah atau COA, nilainya ini 1 gitu. Jadi ini nilainya linear dari 0 naik menuju ke 1, dimana 1 itu saat ada di titik tengahnya min 3. Jadi kan segitiga naik itu ya, sama turun. Nah, itu berlaku untuk tiap fungsi ini.
Nah, gimana cara menghitung derajat keanggotaannya? Yaitu menggunakan fungsi ini. Untuk menghitung derajat keanggotaan ada 3 syarat. Yang pertama, jika nilai X ini diambil dari nilai error dan delta error yang didapatkan tadi. Jadi nilai X-nya dibawa ke sini beserta nilai dari segitiganya. Nanti masuk ke sini, lalu dicek melewati 3 syarat ini. Yang pertama, jika X kurang dari sama dengan A atau X lebih dari sama dengan C. Berarti kan segitiga tadi memiliki 3 titik ya, A, B, C. Ini A, misalkan dingin ya, ini A, ini B, lalu ini C. Nah, jika X kurang dari A, berarti kan di kirinya min 5, berarti kan tidak termasuk. Lalu atau di kanannya C, atau di kanannya 0, di kanannya 0, berarti kan tidak termasuk dalam segitiganya, maka himpunan keanggotaannya 0 karena tidak termasuk di segitiga itu. Lalu untuk yang kedua, jika X lebih dari A dan X kurang dari sama dengan B, berarti kan dia berada, misal di dingin, dia berada di antara min 5 sampai min 3. Nah, itu perhitungan derajat keanggotaannya menggunakan rumus ini, nanti dihitung ya. Lalu ini untuk yang jika X lebih dari B tetapi kurang dari C atau sisi kanan, sisi turunnya. Yang ini kan tadi sisi naik ya, sisi kirinya, ini sisi turunnya, dihitung menggunakan rumus ini. Jadi ini adalah rumus fungsi untuk menghitung derajat keanggotaannya. Oke, lalu masuk ke fase Sugeno. Nah, di sini adalah mulai masuk ke perhitungan fasenya ya. Di sini kan tadi ada 3 metode. Nah, ini kita bahas yang Sugeno terlebih dahulu. Jadi kan mulai mungkin dari sini ya. Tadi kan kita sudah menghitung derajat keanggotaan dari tiap fungsinya kan. Nah, itu nanti disimpan ke array ini, 2 array ini. Nah, setelah disimpan ia akan dibandingkan nilainya melalui fungsi ini. Semuanya ya. Jadi dibandingkan itu gini. Misalkan dingin dibandingkan dengan turun, lalu dingin dengan tetap, dingin dengan naik, normal dengan turun, normal tetap, normal naik, panas turun, panas tetap, panas naik gitu. Jadi dibandingkan semuanya dan dicari nilai derajat keanggotaannya yang lebih kecil. Jadi misalkan, nah di sini kan dilakukan loop ya. Ini kalau di hasilnya itu dibandingkan satu-satu gitu. Kalau di program dilakukan dengan loop. Jadi misalkan saat loop pertama ya I0 dan J0 misalkan. Berarti kan saat dingin dengan turun. Nah, ini tuh dibandingkan mana derajat keanggotaannya yang lebih kecil. Nah, itulah nanti akan kita mendapatkan nilai dari alfa. Nah, setelah itu dilakukan terus ya. Nah, kalau di asli itu dihitung semuanya dulu, tapi kalau di program dilakukannya per loop. Jadi setelah mendapatkan nilai alfa, nah nilai alfa itu nanti akan dikalikan dengan nilai dari rule base. Ini namanya rule base ya. Jadi ibaratnya adalah outputnya si Sugeno ini. Nah, jadi ini nanti akan dikalikan sesuai dengan loopnya kan, makanya ini jadi kan tadi 0 ya. Jadi di sini dia akan dikalikan dengan 500. Ini 012 012 gitu, 3 kali 3. Nah, ketika 00 berarti ya mendapatkan nilai 500 ini. Nah, nanti akan dikalikan. Nah, itu nanti akan ini masuknya bagian diversifikasi sudahnya. Sudah masuk bagian diversifikasi ya, dimana itu menggunakan weighted average, yaitu sigma alpha dikali rule base atau dikali outputnya dikali z-nya ini dibagi dengan penyebut nantinya. Jadi itu dulu. Jadi setelah dapat alpha dikalikan dengan aturan yang sesuai, nah nanti akan dijumlahkan untuk tiap loopnya ini nanti. Nah, untuk penyebutnya ini dari sigma alfanya. Nah, nanti kan dapat semua nilai pembilang dan penyebutnya ya, sigmanya sesuai tadi. Jadi diurutkan, jadi tadi kan dingin turun 00, lalu nanti 01, I0, lalu J1. Nah, ini nanti kan dingin dengan tetap gitu. Terus berulang sampai semuanya dapat, lalu akan dihitung diversifikasinya menggunakan weighted average ini, lalu didapatkan nilai outputnya di sini, yaitu weighted average pembilang dibagi penyebut. Nah, ini nanti akan keluar nilai RPM atau PWM yang akan disalurkan ke kipas. Nah, jika penyebutnya 0, yang dikirimkan adalah nilai default yaitu 700 gitu. Baik, lanjut ke Tsukamoto. Nah, untuk di Tsukamoto untuk awalnya ini sama ya, jadi didapatkan derajat keanggotaannya dulu, lalu nanti sama ini nanti akan dibandingkan juga nilai min untuk tiap derajat keanggotaannya. Jadi seperti tadi dibandingkan masing-masing. Nah, tetapi perbedaannya di bagian ini di bagian inferensinya ini berbeda. Jika di metode Sugeno
rule base-nya berupa nilai RPM langsung, yaitu 500 RPM, 700 RPM, dan seterusnya. Nah, di Fujii Tsukamoto ini berbeda. Jadi rule base-nya ini berupa aturan yang mengandung rumus grafik atau kurva linear yang monoton naik atau turun. Jadi di sini ada aturannya. Jika 0 sangat lambat, 1 lambat, 2 sedang, 3 cepat, dan 4 sangat cepat. Nah, jika kita lihat di bagian inferensi ini, untuk masing-masing aturan tersebut memiliki rumusnya tersendiri. Jadi inilah yang membedakan antara Sugeno dan Tsukamoto di inferensinya. Jadi misalkan kita sudah mendapatkan nilai alfanya, misalkan seperti tadi di 0 dan J0, berarti kan untuk rule base-nya dapat yang ini ya, 0 dan 0, maka dapatnya di sini. Nah, lalu ia akan menjalankan si inferensinya ini sesuai aturan yang didapat dia kan, 0 dan 0 dapatnya ini. Nah, berarti kan dapat jenis ini. Ia akan menjalankan rumus yang ini, di mana tiap rumus ini kan berbeda-beda ya. Ini akan menghasilkan rentang output yang berbeda. Jadi kalau di sini kan 700 dikurangi 200 kali alfa, berarti kan alfa kan nilainya derajat keanggotaan itu maksimal adalah 1. Jadi 0 sampai 1 kan. Berarti di sini jika 200 dikali 1 kan 200, 700 kurangi 200 dari 500, berarti rentangnya di sini nanti 700 sampai 500, 500 sampai 700. Di sini 700 sampai 900, di sini sama, tetapi kurvanya sudah monoton naik. Lalu di sini nanti akan 900 sampai 1100, di sini akan 1100 sampai 1300. Nah, jadi outputnya berupa kurva yang monoton nilainya, berbeda dengan si Sugeno tadi. Yang sisanya kurang lebih sama, jadi nilai daripada inferensinya. Misalkan kita ambil contoh, misalkan kita mengambil satu contoh nilai, mungkin misalkan seperti tadi aja lah, dingin dan turun. Nah, ini kan tadi berisi derajat keanggotaan ya, ibaratkan di dingin ini membawa nilai derajat keanggotaan 0,5, lalu di turun misalkan 0,2. Nah, dua nilai ini nanti itu dibandingkan terlebih dahulu di sini menggunakan metode min, lalu diambil yang paling kecil. Berarti kan 0,5 sama 0,2, lebih kecil 0,2 ya, diambil. Nah, ini ya disimpan sebagai nilai alfa dari aturan aktif tersebut, aturan dingin turun tersebut memiliki firing strength atau alfa sebesar 0,2. Nah, lalu ia akan masuk ke dalam perhitungan ini. Tadi kan dingin dan turun itu loopnya 0 dan 0 ya. Berarti ia akan mengambil rule base yang 0 ini, yang dimana itu akan membawanya ke perhitungan atau rumus yang ini. Jadi alfanya dihitung di sini, lalu didapatkan nilai Z-nya. Setelah didapatkan nilai Z, lanjut ke bagian diversifikasinya, yang dimana seperti Sugeno tadi menggunakan weighted average, yaitu sigma alfa dikali Z bagi sigma alfa. Oke, lanjut untuk pembahasan Fuzzy Mamdani. Jadi kan tadi sudah kita bahas bahwa Fuzzy memiliki beberapa tahapan umum ya. Yang pertama itu tadi fazifikasi. Nah, fazifikasi di metode Mamdani ini juga sama seperti metode yang lainnya, yang dimana fazifikasi kan tadi digunakan untuk mencari derajat keanggotaan ya. Nah, itu sama nanti didapatkannya dari fungsi Fuzzy common ini. Nah, lalu nanti disimpan di array ini. Nah, setelah dapat derajat keanggotaannya, nah berarti proses fazifikasi itu kan sudah selesai. Lalu lanjut ke proses kedua, yaitu rule base dan inferensi. Nah, proses rule base dan inferensi ini yang membedakan masing-masing metode. Kalau Sugeno rule base-nya itu kan bentuknya berupa RPM murni yang langsung berbentuk nilai RPM gitu kan. Di sini ada 500 RPM, ada 700 dan seterusnya. Nah, sedangkan di Tsukamoto rule base-nya di sini nilainya nanti diambil berdasarkan kurva linear atau monoton tadi yang berdasarkan rumus ini. Jadi dihitung dulu di sini, maka ini nilai ini akan akan menggantikan nilai daripada rule base di sini nanti. Dari ini tuh saling terhubung gitu, rule base dan perhitungan ini. Jadi nilai Z-nya nanti
berdasarkan perhitungan ini. Rule base-nya juga menyambung ke sini gitu kan. Berarti rule base-nya didapatkan dari rumus kurva linear ini. Nah, sedangkan di Mamdani outputnya itu berbentuk segitiga himpunan lagi. Nah, jadi rule base di Mamdani ini menyambung dengan segitiga output gitu, segitiga output Mamdani. Nah, ini bentuk segitiganya range-nya itu ini. Nah, itulah yang membedakan ketiga metode ini. Jadi misalkan seperti tadi kita mengambil suatu nilai error dan data error di suatu waktu, di waktu T misalkan tadi kan di waktu T dia masuk ke himpunan dingin dan turun ya, dicari dulu derajat keanggotaannya. Di sini untuk ketiga metode cara mencari derajat keanggotaannya kan sama, lalu dicari firing strength-nya setelah itu. Jadi kan firing strength itu adalah nilai yang menentukan seberapa aktif suatu aturan dari hasil perhitungan rule base dan inferensi tadi gitu. Kurang lebihnya seberapa berpengaruhnya lah satu aturan tersebut gitu. Nah, itu fungsi daripada nilai firing strength. Nah, itu yang benar. Nah, jadi cara mendapatkan nilai firing strength untuk tiap metode itu sama menggunakan metode min ya di sini. Jadi nilai derajat keanggotaannya tadi kan diambil dingin dan turun ya. Nah, itu dibandingkan dan diambil nilai yang terkecil. Begitupun juga untuk saat Tsukamoto dan saat Sugeno menggunakan metode min di sistem ini. Nah, selain kita dapat nilai firing strength-nya atau nilai alfanya, kita kan tadi sudah tahu bahwa suatu error dan delta error tadi masuk di himpunan dingin dan turun ya. Berarti kan kita bisa langsung sambungkan ke rule base-nya. Dimana otomatis kalau dingin dan turun dia akan masuk ke bagian yang 0 ini kan. Nah, ini maksudnya yang menyambung ke aturan aktif tadi. Jadi rule base-nya mewakili, nah 0 ini mewakili, bisa dilihat di sini nanti ya. Nah, ini 0 mewakili segitiga output sangat lambat. Nah, 1 itu mewakili lambat, 2 mewakili sedang dan seterusnya kan. Nah, berarti ini 0-nya 0, 1, 2, 3, 4 itu mewakili segitiga output itu tadi. Nah, karena kan output dari Tsukamoto, Sugeno, dan Mamdani itu berbeda ya, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, setelah itu penjelasannya itu ke sini dulu. Jadi di penerapan untuk program fuzzy Mamdani ini dilakukan dengan metode sampling nilai. Nah, metode sampling ini kalau di ahlinya itu dia itu menggantikan metode perhitungan integral ya. Jadi di Arduino ini tidak dilakukan perhitungan integral, tetapi dilakukan pendekatan yang mirip yaitu menggunakan sampling data. Yaitu samplingnya dibatasi dari nilai 300 sampai 1500 dan disampling tiap 50 nilai gitu. Nah, fungsi daripada sampling ini untuk apa? Sampling di sini nanti itu dilakukan untuk menjalankan proses clipping daripada metode Mamdani ini. Jadi Mamdani itu di tahapan proses fuzzy-nya itu yang pertama fazifikasi, ya, yang kedua rule base dan inferensi. Nah, di situ itu lalu ada proses clipping atau implikasi. Nah, setelah clipping nanti ada proses agregasi. Setelah agregasi baru defasifikasi. Nah, jadi ada sedikit perbedaan juga ya dari metode Mamdani ke metode lainnya. Nah, digunakan clipping ini jadi nanti nilai kan kita tadi sudah mendapatkan firing strength atau alpha dari fungsi keanggotaannya kita tadi kan, berdasarkan fungsi keanggotaan didapatkan nilai derajat keanggotaan lalu didapatkan nilai alpha atau firing strength. Nah, itu nanti dibandingkan dengan dibandingkan dengan output dari dibandingkan dengan segitiga output dari Mamdani ini. Jadi gini ya, kurang lebih maksudnya itu. Kan kita tadi sudah tahu bahwa ini masuk ke himpunan dingin dan turun. Di mana himpunan dingin dan turun itu berdasarkan rule base, yaitu masuk ke segitiga sangat lambat. Nah, segitiga sangat lambat ini tadi itu kan didapatkan dari rule base bentuk segitiga output ini ya. Nah, itu segitiga output itu nanti di sampling gitu tiap 50 nilai. Jadi tiap 50 nilai nanti akan dihitung juga derajat keanggotaan dari si segitiga output ini tadi. Nah, nanti setelah didapatkan nilai tiap 50 ya, berarti kan dibandingkan ini antara alpha dan segitiga outputnya.
Nah, ini dibandingkan diambil dengan metode min, diambil nilai terkecilnya juga. Nah, disinilah proses clipping itu terjadi nanti. Jadi, misalkan nilai daripada alfa kita anggap aja kayak tadi ya. Misalkan aja 0,2 gitu ya. Misal dapat 0,2. Nah, itu nanti dibandingkan daripada nilai derajat keanggotaan segitiga output, yang dimana nilai ini dipengaruhi dari sampling data kita tadi. Nah, kan ini sampling data tiap 50 ya, dari 300. Jadi 300, 350, 400, 450 itu disampling terus gitu. Nah, itu akan nanti menghitung terus derajat keanggotaan segitiga outputnya tiap kelipatan 50 kan. Nah, misalkan kita ambil Z-nya misal 500 gitu ya. Nah, jadi si sangat lambat akan membawa nilai 500 untuk dibawa ke sini dan dihitung dihitung derajat keanggotaannya di fungsi ini tadi juga, dihitung di sini juga. Nah, itu kan nanti sudah dihitung lalu dapat nilai derajat keanggotaannya. Nah, misalkan dapat nilai 0,5. Nah, itu kan dibandingkan 0,2 banding 0,5 berarti lebih kecil 0,2. Nah, nilai 0,2 inilah yang diambil sebagai mu Z rule. Mu Z rule ini gampangnya seperti nilai output sementaranya lah gitu. Nah, ini dilakukan untuk setiap aturan aktif ya. Jadi kan tadi untuk dingin turun. Nah, misal ada aturan lain gitu juga dilakukan gitu. Dan dihitung tiap sampling datanya juga nanti. Nah, nanti itu akan dibandingkan juga gini. Menggunakan min ini tadi masing-masing. Nah, lalu di sini ada proses agregasi. Di sini kan tadi sudah terjadi proses clipping ya, untuk memotong. Nah, di sini ada proses agregasi. Agregasi itu misalkan ada beberapa aturan yang aktif di satu titik gitu. Jadi misalkan output lambat aktif 2 kali di titik yang berbeda gitu. Nah, dilakukan agregasi. Agregasi ini memilih nilai yang lebih besar gitu. Jadi nilai max yang diambil. Nah, di sini kan tertera jika mu Z rule berarti kan ada kan pembacaan di program kan urut ya. Nah, misalkan ada nilai mu Z rule baru yang lebih besar daripada max mu Z. Nah, maka nilai dari max mu Z ditimpa oleh nilai mu Z rule tersebut itu. Nah, itu untuk proses agregasi jika diterjemahkan ke dalam pemrograman itu gitu, menimpa gitu. Mungkin untuk selanjutnya langsung ke difusifikasinya ya. Nah, untuk di program ini difusifikasinya kurang lebih sama seperti sebelumnya, cuma yang dipakai bukan alfa yaitu max mu Z. Sebenarnya kan rumus difusifikasi asli untuk metode Mamdani itu adalah menggunakan integral ya, seperti yang sempat saya singgung tadi. Cuma karena di sini di sistem tidak bisa menggunakan integral. Nah, kurang lebih pendekatannya seperti ini, yaitu nilai sigma max mu Z dikali Z dibagi sigma max mu Z. Nah, nanti dibagi penyebut didapatkan hasil outputnya gitu, lebih seperti itu. Lanjut untuk penjelasan bagian menu sistem. Di sini kurang lebih isinya untuk tampilan pada LCD-nya. Jadi di sini ada void pindah page untuk pindah halaman. Lalu di sini isinya kurang lebih seperti ini. Ini ada di sini. Nah, ini kurang lebih isinya ada ini. Jadi mungkin akan saya bahas singkat saja. Di sini untuk input mode kita bisa memilih mode manual atau auto. Jika manual, RPM tersaring dinolkan dan nanti akan menggunakan RPM target manual. Nah, jika auto menggunakan RPM hasil fasifikasinya. Lalu untuk awalnya heater dan fan dimatikan untuk keamanan. Lalu ada tombol back dan home. Tombol back diwakili oleh tombol D dan tombol home diwakili oleh tombol bintang. Lalu selanjutnya ada input target RPM. Nah, ketika kita memilih mode manual, kita bisa menginputkan target RPM secara manual. Nah, ketika mode yang dipilih itu bukan manual, nah itu kita tidak bisa menginputkan secara manual. Jadi ini ada sistem penguncinya, jadi hanya bisa diakses saat mode manual. Lalu untuk range-nya di sini maksimal ada di 1500 dan minimalnya di 520. Jadi inputnya itu range 500 sampai 1500, lalu pagar sebagai tombol enter. Nah, tapi tetap dibatasi bahwa RPM-nya paling kecil
itu 520. Nah, lalu untuk tombol C di sini juga ada untuk mematikan kipas. Ini tombol back dan home. Lalu ada lihat mode di sini untuk melihat mode apa yang sedang bekerja atau yang sudah dipilih. Jadi ada mode manual, lalu ada mode Fuzzy, Mamdani, Sukamuto atau Sugeno, lalu ada mode idle atau mati. Idle atau mati ini ketika sistem baru saja dinyalakan dan pengguna belum memilih mode. Jadi yang terbaca adalah mode idle. Lalu ada target suhu ini untuk input set point dengan range 20 sampai 50 derajat Celcius. Maksud saya 20 sampai 60 ya. Salah lihat, ini maksudnya 2 digit maksimal, tapi kita batasi 20 sampai 60 derajat. Lalu ada input metode, ini metode fuzzy yang mau digunakan, bisa Mamdani, Sukamuto atau Sugeno. Lalu ini input heater manual atau nyala matikan heater secara manual. Lagi-lagi ini ada pengunci, jadi harus dalam mode manual untuk mengaktifkan fungsi ini. Lalu ada menu utama, di sini tampilan menu utamanya ada edit dan info. Edit untuk setting-setting, info untuk monitoring. Lalu ada edit menu, dari edit sini menyambung ke edit menu ini isinya mode set dan aktuator. Aktuator ini heater, mode seperti tadi, mode manual atau auto. Lalu set ini nanti ada menunya tersendiri juga, yaitu ini berisi setting RPM, setting set point, dan setting metode fuzzy. Lalu ada aktuator di sini untuk menyala matikan heater secara manual, itu nanti akan ke sini kan menunya ya. Kalau untuk fungsi pengaktifan atau mematikannya di yang tadi input manual disambungkan nanti. Jadi selanjutnya ada info menu, ini untuk monitoring yaitu motor, suhu, metode, dan mode. Nah, ini menunya nanti tampil seperti itu. Lalu ini isinya, ini lihat suhu, bisa melihat suhu, lalu melihat set point. Lalu ada lihat metode fuzzy apa yang sedang bekerja, atau ketika dalam mode manual akan tampil nonaktif. Kalau dalam fungsi lihat motor ini jika dalam mode fuzzy maka RPM yang dihasilkan adalah RPM hasil fuzzy, jadi nanti berubah-ubah gitu kan hasil fuzzy-nya. Nah, kalau manual RPM yang tampil adalah RPM target manual, jadi yang kita inputkan. Lalu ada juga keterangan untuk heaternya sedang dalam kondisi on atau off. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian, ini nanti akan dihubungkan berdasarkan page ini. Jadi jika tiap fungsi akan dihubungkan berdasarkan halaman ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan kelompok kami. Untuk yang pertama, di sini ada menu awal yang diisi oleh A sebagai edit dan B sebagai info. Untuk awal kita masuk ke menu info terlebih dahulu. Di sini di info motor masih kosong dikarenakan belum setting apapun. Oke, dan di sini kemudian lanjut ke kedua ya. Di sini tekan tombol back dengan tombol D, kemudian ke suhu. Ini suhu yaitu monitoring suhu sebagai berikut. Oke, kemudian lanjut ke mode yang ketiga yaitu metode. Di sini metode masih kosong, fuzzy-nya masih kosong dikarenakan masih mode idle atau mati. Ya, untuk tombol back kita tekan tombol D. Kemudian keempat yaitu mode. Sama seperti yang tadi, di sini masih idle atau mati. Untuk selanjutnya ada menu A, yaitu edit. Di menu awal setelah edit ada 3 pilihan. Kemudian ada 3 mode, yaitu 1 mode, 2 set, dan 3 aktuator. Di sini kita masuk ke mode, terus pilih salah satu, ada manual dan auto. Yang pertama kita pilih manual terlebih dahulu. Nah, di sini mode manual aktif. Nah, kita lanjut ke set yang kedua. Di sini ada 3 poin yaitu RPM, suhu, dan metode. Untuk yang pertama kita pilih pada RPM. Di sini ada minimum RPM-nya ya, dari 520 RPM sampai 1500 RPM. Sebagai contoh kita input 1200 RPM. Nah, di sini kita akan tekan tombol pagar untuk tombol fix atau OK-nya. Nah, di sini tombol titik dan fan akan menyala. Nah, untuk mematikan fan sangat mudah, kita balik ke menu RPM, kemudian tekan tombol C dan fan akan mati.
selanjutnya ada 3 aktuator. Di sini kita masuk ke heater, terus kita tekan tombol on dan lampu akan menyala atau heater akan menyala. Untuk mematikannya juga sangat mudah, tekan tombol B dan heater akan mati. Kita kembali ke menu RPM, kita input ulang 1500 RPM dan RPM yang tersimpan. Kita kembali ke menu awal, info, kemudian kita lihat motor. Nah, yang kita input tadi kan 1500 RPM dan di info juga 1500 RPM. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan mengulangi heater ya atau lampu. Kita akan masuk ke aktuator. Nah, ini sedikit kesalahan. Kita masuk ke menu aktuator, heater, kita on kan. Kemudian kita kembali ke menu awal, info, dan ke menu suhu. Nah, di sini heater on ya, seperti yang tadi kita hidupkan. Nah, jika dua-duanya berjalan dengan baik, berarti mode manual berjalan dengan sempurna. Nah, dikarenakan ini mode manual, kita harus mematikannya satu persatu. Untuk yang pertama kita matikan fan dulu, RPM tekan tombol C. Nah, fan akan mati atau kipas akan mati. Kemudian kita lanjut ke mode selanjutnya untuk mematikan heater, yaitu tekan aktuator, heater, tekan B untuk off. Di sini sudah off dua-duanya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke menu auto. Di menu awal kita pilih menu auto, kemudian tekan set dan metode. Nah, di sini kita pilih salah satu. Yang kita pilih adalah Sukamoto. Kemudian kita akan coba pada RPM atau fan. Di sini karena Sukamoto RPM terkunci. Kemudian kita lanjut ke heater, kita cek dan terkunci. Jadi dua-duanya tidak bekerja karena metode fuzzy aktif. Nah, kita kemudian kembali ke menu info untuk melihat bekerjanya mode fuzzy. Di sini kita tekankan fan ke DHT ya, DHT 22 agar suhunya lebih cepat turun. Di sini untuk set point suhu agar lampu menyala ada pada 29,5 Celcius. Dan untuk mati lampunya ada di 30,5 Celcius. Dan di sini lampu dan kipas tidak akan menyala secara bersamaan. Jadi tidak seperti mode manual tadi, karena kan kita menggunakan mode auto.